wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Adabul Alim ma'atalamidhihi, yaitu bicara tentang etika seorang alim beserta santrinya. Dengan pembahasan orang yang alim ini selalu membantu santrina untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asyarah. Dan adapun etika yang ke-11, ayyas'a, yaitu harus berusaha. Al-alimu, siapa orang yang alim, fi masalihit talabati, di dalam beberapa kemaslahatan santrinya, wa jam'i qulubihim, dan mengkonsentrasikan hatinya, wa musa'adatihim, dan membantu mereka, membantu santrinya, bima, dengan sesuatu, tayassarah, yang mudah alaihi tas alim, minjahin, dari kedudukan, wa malin, dan harta, inda kudratihi, ketika mampunya alim, ala dzalika, atas membantu santrinya dalam masalihit talabati wa ghairihi, wa adami dururatihi, dan tidak adanya durutnya alim. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, fi aunil abdi, yaitu di dalam membantu hambanya, madamah, selama ada abdu seorang hamba, fi auni akhi, dalam membantu saudaranya. Waman, dan adapun orang, karena ada sebuah orang fi hajati akhihi, di dalam memenuhi kebutuhan saudaranya. Man, karena ada Allah, siapa Allah, fi hajatihi, itu dalam memenuhi kebutuhan yang orang tersebut. Waman, dan adapun orang, yasarah, yang mempermudah siapa orang, ala mu'sir, atas orang yang punya kesulitan, yasarallahu, yasar, maka mempermudah Allah, siapa Allah, alaihi, atas manjasarah, hisabahu, pada hisabnya orang, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wala syama, dan apalagi, idza kan, apabila ada zalikah, apa itu membantu masalihit talabah, wa jam'i qulubihim wa musa'atim ala man yassar minhu, i'anatan, itu menolong, i'anatan, itu menolong, ala talabil ilmi, atas mencari ilmu. Jadi apa kata sini, wal hadi asyarah, ayyas'al alimu fi masalihit talabati wa jam'i qulubihim wa musa'adatihim bima yassara alaihi min jahin wa malin. Etika yang ke-11 seorang alim terhadap santrinya, yaitu supaya selalu berusaha dan mengusahakan hal-hal yang bermanfaat kepada santrinya. Jadi seorang alim apa? Harus memperjuangkan santrinya untuk mendapatkan bermacam-macam kemaslahatan, mendapatkan bermacam-macam kesuksesan, bermacam-macam mendapatkan keberuntungan. Jadi diusahakan supaya Malik sekolahnya bisa meneruskan kepada S1, siapa tahu nanti diterima di Akmil, yang nanti setelah menjadi polisi atau tentara nanti memperjuangkan agama Allah dan memperjuangkan NKRI tetap jaya. Nah, begitupun Fikri nanti dibantu memperjuang apa bisa kuliah nanti S1
sehingga dia nanti ahli ekonomi dan juga bisa berbisnis. Begitupun yang lain, bantu misalnya azam supaya apa? Dia hafal Quran sehingga nanti dia itu menjadi al-hafidh al-alami, menjadi orang yang hafal internasional. Begitupun yang lain kita perjuangkan supaya apa? Menjadi orang yang sukses. Jadi begitu. Jadi seorang alim kayak saya ini yang pertama apa? Berusaha membantu kemaslahatan sampean, kesusahan sampean. Yang pertama di sini apa? Dibantu sampean itu supaya sehat. Dibantu apa? Supaya sampean menjadi orang yang alim. Dibantu sampean menjadi orang yang terampil. Paham ini ya? Jadi dibantu apa lagi? Wajab ikulubihim, dibantu supaya selalu konsentrasi. Artinya apa? Hatinya tenang, nggak gelisah. Yang umpamanya fikri terobiri ya kibini, itu supaya tenang. Anik fakal zul, di cewek dah. Enggak. Ini saling menjembunyikan ini. Ya. Kita bantu supaya apa? Supaya pikirannya konsentrasi. Kalau dia lagi bingung, dinasehati. Itu apa? Kewajiban seorang kiai terhadap santrinya apa? Kemaslahatan santrinya. Wa musa'adati mimman yatasara alaihi min jahin wa malin, dan juga membantu santrinya untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Ya, usahakan nanti dibantu supaya nanti kalau pulang kampung sampean ini punya jabatan misalnya jadi kepala desa, harus dibantu menjadi DPR. Saya alumni Syarifuddin, kan di sini masih baru alumninya, masih tidak banyak. Nah saya bantu, dia ternyata pemilihan kepala desa, saya turun kampanye juga supaya dia menang jadi kepala desa, dengan tujuan setelah menjadi kepala desa dia itu memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kemaslahatan masyarakat, memperjuangkan demi kemakmuran negara Republik Indonesia ini. Kita bantu. Begitupun ketika dia mencalonkan mau jadi DPR, saya bantu. Nah, ketepatan sekarang jadi ketua DPRD Lumajang itu dari Partai Kebangkitan Bangsa. Saya bantu, adalah bentuk seorang kiai itu membantu kemaslahatan santri, bantu santrinya mempunyai jabatan dengan catatan setelah dia punya jabatan harus kita tetap kawal, kita dorong supaya dia itu tetap berjalan di jalan Allah, tetap istiqomah, berpegang teguh kepada ajaran Allah. Wa malin, dan juga kita bantu harta. Bagaimana caranya? Wah, diberikan pelatihan bisnis. Kayak siapa Fikri ini, tak tahu rajin atau enggak ngikutin pelatihan kalau minggu itu kan. Itu supaya apa? Supaya dia mempunyai kekayaan. Nah, dicarikan link, carikan jaringan. Supaya apa? Supaya dia mempunyai harta. Ya, kapan? Ya indah kudratihi ala zalik wa adami dururatihi. Kapan? Kita kalau punya kemampuan, ya kemampuan saya itu berikan jaringan, saya berikan jaringan. Kemampuan saya itu memotivasi masyarakat supaya apa? Supaya dia itu apa? Mengangkat derajatnya, memilih dan sebagainya. Dan ketika calon kepala desa saya sesuai dengan kemampuan saya mengajak masyarakat supaya milih dia. Ketika calon DPR ya saya bantu sesuai dengan kemampuan saya gimana supaya dia milih dia. Ketika dia karir mendirikan pondok, ya saya bantu untuk meyakinkan masyarakat, carikan dana, saya usahakan koordinasi dengan masyarakat, ya saya bantu. Saya dulu membantu ada alumni namanya Muhammad mendirikan sanawiyah, saya bantu. Ada yang mendirikan SD, ada namanya itu siapa namanya itu, kalau kepala desanya Muhammad Ropin namanya, tapi yang ini yang mendirikan dia sama-sama alumni sih, saya lupa namanya satunya tuh. Nah, kemudian ada yang mengembangkan pondoknya, orang tuanya meninggal, ada namanya perempuan alumni dan suaminya juga alumni itu, tapi yang keturunan kiainya itu yang istrinya Lulu Karimah itu, suaminya Hasan Baidawi. Saya datangin ke sana, saya ajak diskusi untuk bisa mengembangkan pondoknya. Ya, begitu. Begitupun yang mau sekolah, saya carikan beasiswa.
Nah, kalau di sini kayak Didin, saya bantuin biar dapat beasiswa. Nah, kalau di Wonorejo ada untuk mengambil doktor, ada namanya Dokter Samsul, ada Dokter Suhud. Saya bantu untuk dia dapat beasiswa. Ada yang S2, ada Salman Hudri namanya. Saya bantu. Nah, saya bantu untuk sekolah ke luar negeri. Ada yang sekolah ke Al-Azhar. Berapa orang itu? Ada 5 orang. Ada yang ke Turki. Saya bantu. Bukan bantu saya, tapi carikan jalan, carikan jaringan. Ada yang kuliah ke Sudan, ya saya bantu. Ada yang kuliah ke Lembaga Pendidikan Islam dan Arab, cabang dari Jamiatul Imam Muhammad Ibn Sa'ab di Riyadh misalnya di Jakarta, saya bantu. Ada yang mau kuliah ke umum misalnya ke Universitas Jember, ada ke UIN Has Jember, ada ke Malang, saya urusin semua. Walaupun saya tidak kerja sendirian, kerja tim. Apa? Ya berjuang untuk kemaslahatan santri. Nah, yang paling penting dibantu supaya sampai menjadi orang yang alim, orang yang beriman dan bertakwa, yang berkhidmat kepada masyarakat, berkhidmat kepada agama, berkhidmat kepada bangsa dan negara. Jadi kewajiban seorang alim apa? Harus memperhatikan, memperjuangkan hal-hal yang membawa manfaat kepada santrinya dan juga membantu supaya dia berpikir positif, berpikir tenang dan fokus, dan membantu santrinya itu untuk mendapatkan jabatan-jabatan strategis yang membawa kemaslahatan pada dirinya, agama, bangsa dan negara. Juga dibantu dengan harta sesuai dengan kemampuannya guru. Kenapa dia mengutip sabda Nabi? Fa innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Ketika saya membantu Izul untuk mendapatkan ilmu, berarti Allah akan membantu saya untuk mendapatkan ilmu. Ketika saya bantu nanti misalnya itu Malik itu bisa sekolah, maka insya Allah akan membantu anak-anak saya itu bisa sekolah dengan baik. Kayak membantu Fikri nanti bisa kuliah, doakan saja. Karena Fikri sedang saya perjuangkan untuk dapat beasiswa tahun ajaran baru ini. Nah, doakan aja supaya nanti lolos. Seperti bisa saya membantu seperti kepada Didin. Amin ya Rabbal Alamin. Atau nanti yang mau kuliah S2, S3, doakan aja saya bisa membantunya. Karena saya punya jaringan, tinggal sampean itu mendapatkan takdir atau tidak. Jadi kalau ingin dibantu oleh Allah, apa jawaban kita? Harus membantu orang lain. Paham ya? Kalau kita ingin punya harta, membantu orang supaya ingin punya harta. Kalau ingin dirinya punya jabatan, membantulah orang punya jabatan. Kalau ingin dirinya itu anak keturunannya itu dibantu orang lain, maka membantu anaknya orang. Kenapa di sini Allah melalui Rasulnya menjelaskan, fa innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Kemudian yang lain dia mengutip hadis Nabi, apa katanya? Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Orang yang membantu kepentingan saudara muslimnya, maka Allah akan membantu untuk mendapatkan kepentingan dia. Orang yang membantu kebutuhan orang lain, maka Allah akan membantu memenuhi kebutuhan dirinya. Begitu. Maka ketika saya mencarikan beasiswa nih santri-santri ini, saya yakin Allah akan mempermudah anak saya untuk mendapatkan beasiswa. Kalau saya berusaha mencarikan sampean ini mulia di masyarakat, pasti Allah akan membantu, Allah akan untuk kemuliaan saya dan kemuliaan anak keturunan saya. Mesti itu. Asalkan apa? Niatnya ikhlas, caranya benar. Bantu tok, belum coba ya apa ada. Bantu pacaran, jelek. Ada nggak yang bantu kayak itu? Ada tuh. Bantu melanggar. Nah, ya nggak benar juga. Maka di sini bantunya yang baik. Maka tanya, orang yang membantu untuk memenuhi kebutuhan orang lain, maka Allah akan membantunya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri orang itu. Maka itu kita ini harus memperhatikan. Membantu, maka saya berusaha membantu sampean semuanya, baik putra maupun putri.
Kemudian apa katanya? Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu ta'ala 'alaihi hisabahu yaumal qiyamah. Orang yang suka mempermudah orang yang mempunyai kesulitan, maka nanti Allah akan mempermudah hisabnya di hari kiamat. Jadi kita jangan mempersulit orang lain. Saya berusaha mempermudah orang. Kalau saya bimbing tes skripsi, ya saya ketat supaya nilainya bagus, supaya dia bagus. Tapi saya mempermudah, ketemu dipermudah. Kalau tidak bisa kalau zaman sekarang itu kan serba online, bimbingan online. Cukup naskahnya dikirim ke WA, saya baca, kemudian saya komentari. Kalau perlu saya telponi. Supaya apa? Coba bayangkan dia datang dari Banyuwangi, ketemu dengan saya ke Lumajang. Berapa biayanya? Di sini nggak ketemu lagi. Perjalanan berapa Banyuwangi Lumajang? Ongkosnya berapa? Padahal bisa dicari dengan apa? Ngirim naskah ke WA saja, ke WA saya. Lalu saya baca, lalu saya teleponkan. Perlunya, waktunya cepat dan biayanya murah. Itu apa? Untuk mempermudah orang lain. Begitupun ketika saya bimbingan, banyak bimbingan online. Walaupun ada kelemahan juga bimbingan online itu. Tetapi paling tidak saya berikan kemudahan-kemudahan mereka. Kecuali memang ini berat harus ketemu, ya harus ketemu. Kalau dengan majunya teknologi ini bisa pakai Zoom, ya pakai Zoom. Nah, itulah supaya kita apa? Nanti oleh Allah di akhirat dipermudah hisabnya. Jadi kesimpulannya begini. Orang alim itu memperlakukan santrinya seperti anaknya. Orang alim itu harus punya keinginan santrinya menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Orang alim harus punya kepikiran supaya santrinya menjadi orang alim. Dan harus berpikir bahwa nanti santrinya supaya menjadi orang kaya. Harus berpikir santri supaya punya kedudukan yang tinggi. Dan lebih dari itu punya santri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu punya kewajiban santri, seorang ketua membimbing santrinya untuk mencapai kesuksesan itu sesuai kemampuan kiai. Itu kemampuan seorang guru itu. Kenapa begitu? Ketika seorang kiai itu membantu santrinya, pasti akan dibantu oleh Allah. Seorang kiai yang membantu untuk memenuhi kebutuhan santrinya, maka Allah akan mempermudah untuk mencapai apa yang diinginkan. Dan orang yang suka membantu orang-orang yang punya kesulitan, maka nanti oleh Allah akan dimudahkan hisabnya. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.